Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pemirsa setia Kacamata Sosial atau KASO, podcast kami dari kelompok 10 Universitas Daya Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di sesi berikutnya, tetap bersama narasumber kita yang begitu jempolan, yaitu Bang Soplo. Ya. Selamat sore Bang Soplo. Ya, selamat sore Bang Deddy. Ya, makasih Bang Soplo udah bisa hadir lagi di podcast kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, pada kesempatan yang berikut ini kita akan membahas fokus kepada kehidupan driver ojek online nih. Ya, Gitu ya. Oke. Nah, sekarang banyak kita sering ngedengar yang kemarin ini driver ojek online itu demo, gitu kan? Nah, itu udah berlalu. Nah, saya mau mengorek sedalam-dalamnya yang Bang Soplo bisa ceritain apa sih dampak demo ini kepada ekonomi driver ojek online ini. Ya, jadi untuk sebenarnya dalam adanya ojek online ini memang membawa manfaat buat daripada masyarakat Indonesia, khususnya yang sudah umur lah gitu ya. Maksudnya umurnya ini sudah tidak bisa memasuki daripada lamaran kerja. Mereka membuat suatu inisiatif mengais rezeki buat keluarga. Adanya ojek online yang mendaftarkan diri ya manfaat sekali. Kayak saya, contohnya anak sekolah, pondok pesantren, ini sangat efektif sekali karena dari keseharian kita nganggur tanpa arti, tapi adanya ojek online ini membawa manfaat itu. Oke, artinya kegiatan-kegiatan seperti demo itu bukan aksi spontan ya. Bukan. Jadi ada step-stepnya untuk melaksanakan Kalaupun ada permasalahan, kalau tidak bermasalah kita buang-buang energi ya, Bung Deddy gitu. Jadi tidak ada manfaat yang harus kita lakukan, ya kita nggak usah lakukan mubazir. Yang intinya kalau kami di sini hanya melakukan aktivitas untuk mengais rezeki di jalanan aja gitu. Oke, artinya gini, pada kesempatannya juga kalau kita lihat nih dari sisi ekonomi, ya, ekonomi driver ojek online tentunya, apa sih dampak langsung dari demo itu ke driver itu sendiri? Sebenarnya kalau pasca ada demo ini memang agak sedikit sulit ya. Karena pengorder customer ini agak sepi umpamanya gitu. Terus yang mesen makanan, warung-warung pada tutup. Ya intinya kami berasa pada hari itu pun kekurangan order. Maksudnya mereka yang biasa kerja tidak kerja umpamanya. Yang biasa order makanan tidak order makanan. Biasanya kirim barang tidak kirim barang. Ya itu sangat terpengaruh buat kami kalau adanya demo yang sangat besar gitu. Makanya kalaupun kami ingin demo yang real, akurat, dan jadi bener-bener permasalahan yang harus kami bawa gitu, bukan sekedar ikut-ikutan aja gitu, Bang. Nah, artinya berarti dampaknya itu tidak hanya kepada pengemudi gitu kan, juga mungkin kepada masyarakat banyak. Ya. Nah, selain dampak ekonomi, apakah ada dampak sosial atau psikologis bagi para pengemudi ini, driver ini? Iya, yang tadi saya katakan juga bahwa yang namanya aksi ini akan menimbulkan banyak sekali dampak-dampak dari positif maupun negatif. Pasti ada itu, diantaranya berlebihan. Jangan sampai terjadi yang bakar-bakaran segala macam. Ini akan menjadi suatu pola pikir yang sama, sumbu pendek, yang mana nanti semua orang akan terpengaruh, takut keluar rumah lah, segala macam lah, inilah itulah. Akhirnya kami aturan ngais rezeki di rumah saja, dan disitulah kalau memang tidak perlu ada demo ya tidak perlu untuk ikut-ikutan dan tidak ada masalah yang kita bisa bawa ke memberikan aspirasi, ya tidak perlu gitu. Nah, melihat kondisi seperti ini Bang Soplo ya, apa nih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh driver ojek online untuk menghadapi dampak demo tadi kepada ekonomi pribadi si driver? Nah, intinya begini, jadi apapun yang harus kita tahu dulu permasalahannya sebelum kita melaksanakan demo atau segala macam. Adanya negosiasi, adanya musyawarah. Kalaupun bisa diselesaikan dengan baik, ya kita bisa selesaikan. Jadi tidak perlu sampai
ada aksi pendemo lah gitu. Jangan sampai terjadi karena ini akan menjadi dampak dari driver maupun masyarakat. Repot gitu Bang. Oh jadi berdampak sekali ke ekonomi, dan psikologis iya, si driver itu. ya. Solusinya nih Bang, driver ini untuk menghadapi dampaknya ke ekonomi itu solusinya atau apa sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghadapi dampak ini? Membuat aspirasi, membuat kepercayaan daripada masyarakat untuk timbul kembali gitu, untuk menciptakan suasana kondusif. Bagaimana, dan kita juga bingung sebagai pengemudi ojek online ini tidak ada kerjaan yang lain kan gitu. Tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini tidak ada masalah, tidak ada apa dengan melaksanakan aktivitas seperti biasa gitu. Baik nih, kita bisa dapat pencerahan dengan penjelasan Bang Soplo ya. Nah, untuk dampak ini ke pribadi Bang Soplo sebagai koordinator ojek online ini, apa nih yang Bang Soplo rasakan? Ya, itulah yang tadi saya bilang. Saya akhirnya mendapatkan suatu arahan juga. Sebelum kami berdemo, kami bernegosiasi, kami bermusyawarah. Kita kelarkan dengan kepala dingin. Jangan sampai timbulnya bentrok di bawah. Ya minimal ada solusi yang diberikan dengan petinggi-petinggi yang berkaitan dengan ojek online ini gitu kan. Alhamdulillah sekarang apapun permasalahannya kami selalu memberikan aspirasi kepada orang-orang di atas. Akhirnya ada titik terang, ada jawaban yang baik, dan kami sampaikan itu ke teman-teman. Kebenaran di Gojek ini kami KGMP, Keluarga Besar Gojek Indonesia, gitu. Jadi apapun yang kami ketahui kita akan share ke teman-teman, ke komunitas itu Bang. Untuk secara pribadi yang saya tanyakan, ekonomi kehidupan nih Bang ya. Kita kan namanya ngais rezeki dia itu kan pasti ada dampak yang signifikan ke pribadi kita. Ya. Nah, bisa Bang Soplo ceritain nih pengaruhnya itu atau dampaknya itu? Pengaruh apa aja yang Bang Soplo rasain? Aturan kita ya misalnya dengan kita biasa untuk membawa rezeki pulang yang tidak dibawa kan gitu. Akhirnya ya dengan irit lah kita yang aturan biasa tiap hari kami belanja. Hari itu kami tidak belanja gitu. Aturan biasa hari ini anak jajan sekian, jadi kami kurangin. Motor biasa punya bensin, nggak punya bensin. Ya karena memang kerjaan kami hanya driver gitu. Dan yang saya khawatirkan ini kalau berlarut-larut itu lebih sulit dan bahkan bisa sakit kepala kita. Mungkin saya tidak punya solusi kan untuk seperti itu karena kami hanya seorang driver yang mengharapkan uang dari kami hasil narik di jalan. Gitu. Iya, narik di jalan. Artinya sangat-sangat berdampak signifikan sekali ya. Betul. Untuk perekonomian rumah tangga Bang Soplo gitu kan. Nah, untuk dari sisi keluarga nih, seperti anak istri, apa tuh ada komentar apa atau ada kekhawatiran apa nih dengan adanya dampak ekonomi ini? Mungkin kita memberikan arahan-arahan aja untuk supaya lebih irit atau tidak terlalu kita memberikan pengetahuan seutuhnya kepada anak-anak kita gitu. Intinya kita menikmati dan bersyukur aja atas nikmat Allah yang mana pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan, dan besoklah kita mulai kembali gitu. Tetap kita memberi arahan yang terbaik buat keluarga kita gitu. Aku sorry nih agak privasi nih, tapi boleh dong Bang Soplo ceritain. Gini, untuk mendukung ya, menopang pendapatan karena dari hasil ojek online itu ada dampak banget gitu kan. Nah, apa sih yang Bang Soplo bisa kerjakan selain itu? Nah, karena gini malamnya saya dapat bocoran juga. Bang Soplo katanya juga selain driver ojek online, itu jadi pengusaha juga, teman-teman. Ada yang apalah gitu. Tapi boleh nih saya spill di sini. Ngomong-ngomong ke Cisauk ngapain tuh Bang? Ini kebenaran kami di sana ada sedikit ternak ikan. Oh, ternak. Gitu. Oh, berarti pengusaha juga nih. Jadi ada membesarkan ayam petelur gitu, sama menanam-nanam singkong Jadi memanfaatkan lahan yang kosong sebagaimana untuk hasilnya kita berbagi lah gitu. Dan
baik pribadi maupun berbagi kepada saudara, rekan, teman yang membutuhkan, kami akan kasih itu. Jadi jadilah manusia bermanfaat dan bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kita menambah luas nih, artinya yang tadi yang saya berpikir awalnya tuh Bang Soplop driver ojek online, tapi ternyata ketika kita ngobrol dari hati ke hati, kita korek-korek dan Bang Soplop bersedia untuk menceritakan, ternyata bisa di sini kita katakan pemirsa Kaso ada 4 ternyata. Ya, 4. Yang pertama sebagai driver ojek online dan koordinator Bang Soplop ya. Iya. Yang kedua ternyata pengusaha juga gitu. Pengusaha apa tadi? Ternak. Nah, bisa juga kita belajar, nanti kita korek di kemudian hari. Dan yang ketiga itu aktif juga sebagai pengajar. Ya, yang tadi yang di lain kesempatan itu kita pernah juga korek itu, dan juga yang lebih inti lagi ini untuk dunia akhirat, pengasuh pondok pesantren Nurul Iman ya. Iya, di Ciamas Bogor. 4. Satu sosok ya yang memang jempolan, mempunyai aktivitas 4. Begitu rumit kalau kita sebagai orang yang belum siap untuk membagi tugas itu. Ya. Nah, sekali lagi kita tanyain langsung nih, kebetulan ada kesempatan. Bagaimana ya cara Bang Soplo untuk membagi aktivitas yang berlainan itu di 4 ini? Jadi waktu, tenaga, pikiran, gimana tuh Bang Soplo? Caranya nih biar kita dapat pencerahan sebagai anak muda ya, sebagai mahasiswa yang akan bermanfaat di masyarakat, beraktivitas di masyarakat, membagi tugasnya itu tuh, waktunya. Yang pertama semangat dulu. Wih, mantap, semangat. Ya. Semangat berusaha dalam ikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar, bersemangat dengan kesabaran yang kita jalankan aktivitas kita. Bagaimana kita membagi waktu dalam mengajar anak jalanan, Betul. Bagaimana kita membagi waktu untuk keluarga, Iya. Bagaimana kita membagi waktu untuk buat kesibukan sehari-hari dalam ngurusin ternak, bagaimana untuk mengayomi pondok pesantren. Jadi kita punya planning, schedule. Ya, makanya kalau kata orang Bang Soplo sibuk, bukan sibuk. Biasanya kalau mau ketemu susah, memang perlu janji kita. Iya. Jadi tidak Kayak sekarang seperti kita ya, janji. jadi tidak bisa dengan dadakan kayak tahu bulat gitu Bang, maksudnya nggak Tahu bisa. bulat. Intinya bagaimana? Kita ini yang penting sudah dischedulekan bahwa misalnya nih malam Rebo kita taklim, udah ada schedule, paginya kita narik, terus ada misalnya rutinitas kita nih sebelum kita berangkat ngurusin ternak dulu, kita kasih makan dulu. Sama dia makhluk hidup perlu makan juga, dan keluarga tiap hari setelah kita pulang. Saya aktivitas biasanya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi setelah ba'da maghrib kita sholat jamaah di keluarga, di masjid. Setelah itu aktivitas dengan keluarga, makan malam gitu. Nah, kalau Sabtu Minggu biasanya saya di pondok pesantren. Bagaimana untuk menerapkan metode anak-anak nih untuk keseharian menuntut ilmu agama. Alhamdulillah semua sudah berjalan baik, lancar, dan saya minta doa nih dari pemirsa semua agar badan saya selalu diberikan kesehatan, jasmani, rohani, dan istiqomah dalam melaksanakan hal kegiatan tersebut. Gitu. Bang. Jadi itu tentunya apa yang Bang Soplo jelaskan pada hari ini bisa kita ambil pelajaran ya untuk menghadapi kehidupan ini, baik itu secara sosial, psikologi kita, untuk ekonomi kita dan rumah tangga kita. Yang penting pertama semangat. Ya, mempunyai planning untuk menjalankan aktivitas tersebut gitu kan. Oke pemirsa, bisa juga ada lagi satu lagi nih Bang Deddy. Tapi kalau urusan rezeki semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita deket dulu sama Allah. Kalau kita udah deket, apa aja yang kita mau Bang Deddy, pasti dikasih sama Allah gitu. Jangan kita selalu ngeluh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang namanya ngeluh dalam sehari-harian, dia akan selalu mengeluh dan selalu akan tidak punya. Tapi kalau dia selalu semangat, dia bersinergi, insya Allah dengan ikhtiarnya dia, dengan usahanya dia, pasti akan Allah ijabah apa doa-doa kita. Allah kan janjinya begitu, keluar lo pagi-pagi biar kenapa rezeki nggak dipatok ayam begitu. Oke, pemirsa, demikianlah obrolan kita pada kesempatan kali ini bersama Bang Soplo, driver ojek online Jabodetabek. Ya, saya Dedi Rustam dari kelompok 10 juga didampingi oleh Jildan, Muhammad Bagasulis, Put dan Akmal Wiji. Mohon maaf apabila podcast ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati permisa semua. Ya, jangan lupa kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan Kaso
Kacamata Sosial Kelompok 10 Universitas Danau Nusantara. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.